Muto'i merhaba. Itu disambut Nabi itu, disambut dengan masyarakat lokal, dengan kearifan lokal Madinah saat itu. Dan Nabi Muhammad sebelum hijrah ke sana, Madinah itu namanya Yasrib. Kemudian setelah Nabi di sana dirubah namanya Al-Madinatul Munawwarah. Gitu. Ibu haji. Jadi kalau baca sholawat kepada Nabi, marhabanya nanti seperti kemarin itu kan santun tuh Pak ya. Di sini ada yang asal rumah marhaban itu. Gitu ya. Jadi orang-orang yang menjual Nabi tadi Pak, menjual Nabi melalui maulid-maulidnya, menceritakan Nabi ujung-ujungnya yang diceritakan kakek-kakek dia, yang diceritakan kitanya gitu, supaya kita yang diagung, Nabi yang sepelekan itu senok horgon gitu gayanya. Makanya ada Maulid Fatimah, di sini ada nggak? Di Tanjung Karang ada Maulid Fatimah. Itu warisan Belanda, sebab ada orang Nasrani yang namanya Fatimah. Bukan maksudnya Fatimah Nabi Muhammad, bukan, tapi Fatimah orang Nasrani. Ada gereja Fatimah. Jadi ditukar-tukar oleh Belanda Indonesia ini. Nah oleh karenanya sekarang nih cerita nasab dikupas, ternyata palsu. Apakah ini barang baru? 300 Hijriah udah mulai itu orang pemalsu nasab. Namanya orang Koromito, Syiah Ismailiyah yang mengaku Fatimiyah nantinya. Sampai orang Mesir, orang Afrika, orang Arab semua percaya. Enggak tahunya dia itu orang Yahud yang banyak yang terkecoh dari tahun 300 Hijriah. Makanya harus kita tahu ahlu sunnah wal. Kemudian yang dijeboskan oleh mereka itu benci sama Mekah, itu menuduh Mekah Wahab itu orang-orang mereka itu, orang-orang Syiah di sana itu. Makanya Indonesia mah benci benar sama Wahabi, betul nggak Pak? Padahal Wahabi itu nama Asmaul Husna Wahabi itu bangsa orang yang diberi oleh Allah. Kita semua diberi nikmat tadi, Wahabi dari Wahabi, bangsa pemberian dari Allah Subhanahu. Lah benci sama orang betul Pak? Sebab apa doktrin mereka sampai ke Indonesia ini? Ujung-ujungnya begitu haji di Mekah. Nah kalau kira-kira haji ke Arafah nggak sholat, sah nggak hajinya? Asal nggak sholat hajinya? Nggak sholat kira-kira? Asal nggak? Enggak. Lah sedangkan di Makkah itu yang imamin orang Mekah bukan? Imamnya orang-orang Mekah bukan? Apakah punya masjid lagi di sana orang-orang yang benci Wahabi tadi? Lah kalau sholatnya itu benci sama orang Mekah, benci sama imam, makmum enggak as. Jadi korban aja Indonesia Bapak. Makanya kata Syaikhul Qadir Jailani di dalam kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi Syaikhul Qadir untuk tauhidnya Pak sama dengan orang Mekah, enggak pakai sifat 20, enggak pakai. Jadi kalau sifat 20 itu Ibu Abu Hasan Al-Asy'ari udah 500 ke sini, wujud, idam, bako. Kalau Syaikhul Qadir sama Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i enggak pakai wujud, idam, bako itu.
Karena untuk menghantam orang-orang Mu'tazilah dengan akal, maka dibuatlah sistematik untuk menghantam mereka. Wujud tidak. Di zaman Imam Syafi'i belum ada. Jadi Syaikhul Qadir Jailani untuk tauhidnya sama dengan orang Mekah. Untuk fikihnya sama dengan ulama Mekah. Ahmad bin Hamba enggak menjaharkan bismillah. Bedanya Imam Syafi'i Abdul Qadir ini orang sufi. Tapi sufi yang benar, bukan sufi yang belenyon, ya. Ada sufi yang belenyon ada. Orang-orang sufi yang filsafat nantinya. Jadi ada Nur Muhammad itu nantinya bahaya Pak. Nih. Nantinya ke Syiah. Jadi Muhammad itu bukan Muhammad yang dimaksud yang Muhammad yang bin Abdullah, bukan. Tapi Muhammad yang qadim. Jadi Allah itu seperti mataharinya kata mereka. Nur matahari itulah ke Muhammad. Jadi Allah enggak punya sifat, matahari itu enggak punya sifat, itu tuh. Jadi sifat Allah itu diwujudkan kepada Muhammad. Naudzubillah min. Itu dibawa juga oleh Belanda, makanya di Kalimantan adanya. Nantinya sistem tanasuh itu reinkarnasi. Muhammad menurutnya ke sini sampai ke mursyidnya itu. Mirip dengan ajaran Hindu. Naudzubillah min. Lah kita Muhammad bin dikuburnya di Madinah, lahir di Madinah itu yang kita maksud gitu Pak. Gitu. Makanya Syaikhul Qadir di dalam kitabnya tadi itu Nabi Muhammad adalah mab'usun ilan nasi kafatan wa ilal jannati wa ilal jinni aman. Nabi Muhammad adalah hamba yang diutus kepada manusia secara global, ya secara total, dan kepada jin serta secara umum. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Orang yang mulia setelah Nabi adalah para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Rajanya wali Abu Bakar Utsman ini. Nah sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karomatnya perjuangan yang nggak pernah diceritakan. Orang-orang kemarin malah yang diagung-agungkan, yang nggak jelas. Bisa madamin api neraka, bisa mi'raj naik kambing lagi. Lah itu pendusta semua. Ingat yang para bapak, ahlu sunnah wal jamaah mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi mempunyai mukjizat itu 1000 mukjizat di dalam kitab ini. Syaikhul Qadir nggak pernah ngaku-ngaku punya karomat. Ingatin Pak ya, Syaikhul Qadir nggak pernah ngaku-ngaku beliau punya karomat. Tapi Syaikhul Qadir di dalam kitabnya ini menceritakan mukjizat Nabi 1000. Dan mukjizat Nabi itu nggak meniru nabi-nabi yang lain. Nggak meniru. Kalau meniru namanya ngejiplah. Nabi Muhammad enggak menghidupkan orang yang mati. Karena apa? Sudah dilaksanakan oleh Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan orang mati enggak ada. Sebab apa? Nabi Isa juga bisa. Nabi Muhammad enggak bisa memukul tongkatnya ke batu memancarkan mata air. Sebab sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi keluar dari sela-sela jarinya air itu. Nabi Muhammad enggak diberi makanan langsung, tapi ketika dibutuhkan begitu pasukan kekurangan makanan sedikit jadi cukup. Itu mukjizat gitu tuh. Kemudian makanan yang diracun, kambing diracun, makanan itu diracun, pas ininya nih. Kemudian begitu mau dimakan oleh Nabi,
Si daging yang mau dimakan ini ngomong, jangan dimakan saya ya Rasulullah. Saya mengandung saya mengandung racun. Bilang tuh. Tapi kalau kita kan bukan begitu kan. Maka jampe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Kalau masing-masing suku itu masing-masing punya mantra masing-masing itu. Kata orang Banten, Nur Cahya wasiat isun kali jaga. Kupas beruang wis urem mandi. Maring adem ater aktawa. Kalau orang Semendong mungkin ada lagi. Kalau orang Jawa yang Jawi enten mari sun mata aji gugah sudah. Semua juga berdoa. Yang paling utama tadi para sahabat itu lebih mulia. Kemudian tabiin ini mengikuti sahabat. Nah ini sekarang dibalik. Wali-wali kemarin diunggul-unggulkan seakan-akan melebihi para hebatnya nih Pak, Sayyidina Umar lagi khutbah. Ketika itu mengirim pasukan ke Baghdad. Namanya Sariyah. Komandan perang itu Sariyah namanya. Ketika Sariyah itu mau dihantam dari belakang, mau dihantam, Sayyidina Umar bisa melihat itu. Ya Sariyah al-Jabal gitu. Orangnya di Madinah. Pasukannya di Baghdad. Wahai Sariyah, musuh di belakang gunung, musuh di balik gunung, langsung berbalik lagi hantam. Itu namanya karomah. Jadi kalau ada yang mengatakan karomah, wali punya karomah, berdebat dengan Allah, memadamkan api neraka, itu pemurtadan halus, pemurtadan total. Jadi karomah enggak ada yang melanggar syariat. Ingatin Pak, ini kadang-kadang saking takutnya, wah ini wali ini. Karomah, wali mah di bawah Nabi. Ya. Maulaya sholli wa sallim kesemuanya para nabi itu mengambil mukjizatnya dari Nabi Muhammad. Apalagi para wali. Tidak ada yang melebihi mukjizat Nabi. Kalau mukjizat Nabi Muhammad itu lautan, selain Nabi Muhammad itu tergayung dari laut. Lah kalau wali hanya setetes dari air hud. Seorang penyair Rasulullah namanya Hasan bin Sabit. Umurnya 120 tahun. Menjadi Nasrani dia 60 tahun. Kemudian masuk Islam 60 tahun. Jadi menyusun syair. Karena orang-orang Yahudi itu menghancurkan nasab Nabi melalui syair. Makanya Nabi Muhammad bersabda, kadzabatin nasabun. Ahli-ahli nasab itu pendusta. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar
Abu Bakar itu ahli nasab, sahabat itu. Yang ahli nasab itu sahabat. Itu Abu digandeng oleh Hasan bin Sabit. Ini orang Nasrani ya, Hasan bin Sabit. Masuk dia tahu wafatnya Nabi, tahu di Madinah. Begitu Nabi Muhammad wafat, orang-orang Yahudi pada gembira ria. Saksi hidupnya Hasan bin Sabit. Ini saya ambil saya. Jadi begitu Nabi Muhammad meninggal, berpesta bahagia. Setelah dikubur, bahagia dia. Dimuat di dalam syairnya, dalam bahar. Ini bahar rojan, bahar tauhid. Farihat nasara yasribin wa yahuduha lamma tawara fi tarihil mulhadi. Orang-orang Nasrani Madinah dan Yahudinya gembira ria ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad lahir 12 malam Senin tanggal 12 Rabiul. Nabi Muhammad meninggal juga tanggal 12 hari Senin. Lahir dan meninggalnya Sam. Awas, hati-hati bapak-bapak. Mengapa mengadakan acara maulid dengan bahagia? Dua macam itu. Yahudi juga berbahagia. Tanggal 12 itu akan kematian Nabi Muhammad. Rasanya gitu. Dan dimanfaatkan oleh mereka. Tapi ini seakan-akan ini jihad. Katakan maulid itu luar. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus diluruskan sejarah bahwa yang mulia itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maulid tidak bulan mulia. Sebab apa? Kelahiran Nabi Muhammad sudah diceritakan dalam Taurat, Injil dan Zabur. Di Al-Quran tidak pernah menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Malah yang diceritakan di Al-Quran kelahiran Nabi Musa ketika dibuang, mau dibunuh oleh Fir'aun, dibunuh dengan ini. Kelahiran Siti kelahiran siapa? Siti Maryam. Pengennya punya anak laki-laki, Hannah, Imron. Jadi Imron, bapaknya Nabi Musa namanya Imron, bapaknya Siti Maryam juga Imron, beda orang. Jaraknya antara Imron Nabi Musa dengan Imron dengan Siti Maryam 1700 tahun. Nah, makanya Al-Quran itu menerangkan nasab. Sebab apa? Yahudi tidak senang kalau cerita nasab. Makanya di situ Ali Imron. Oh, jangan Al Imron, Ali Imron. Artinya keluarga Imron. Menceritakan orang ini. Bahwa Maryam ini nanti keturunannya nyambung ke Nabi Daud nanti. Itu silsilah. Jadi kalau orang yang benci cerita nasab, dia akan menghilangkan karena Al-Quran menceritakan nasab. Ingat yang itu, Pak. Saya tutup ini sholawatan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nabi kita Muhammad, bapaknya Sayyid Abdullah. Nabi kita Muhammad, bapaknya Sayyid Abdullah. Ibunya Siti Aminah, negaranya kota Makkah. Ibunya Siti Aminah, negaranya
indahnya kota Mekah. Lahir di Mekah, masa muda di Mekah. Lahir di Mekah, masa muda di Mekah, juga dakwah. Lalu hijrah ke Madinah, juga dakwah di Madinah. Lalu hijrah ke Madinah, juga dakwah di Madinah. Tempat tinggal di Madinah, di rumah Siti Aisyah. Tempat tinggal di Madinah, di rumah Siti Aisyah. Terkenal bumi Thayyibah yang mengandung jalan rahmah. Terkenal bumi Thayyibah yang mengandung jalan rahmah. Hasan summal Husain ibn Ali wa Fatimah. Hasan summal Husain ibn Ali wa Fatimah binti Rasulillah Muhammad ya Habibullah. Binti Rasulillah Muhammad ya Habibullah. Bangsa Indonesia berlambangkan Pancasila. Bangsa Indonesia berlambangkan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu suku bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu suku bangsa. Saling mencintai dari Sabang sampai Merauke. Saling mencintai dari Sabang sampai Merauke. Juga Pulau Nias sampai Pulau Rote. Juga Pulau Nias sampai Pulau Rote. Bangsa Indonesia bisa juga dipanggil Habib. Bangsa Indonesia bisa juga dipanggil Habib. Karena makna Habib saling asuh, saling kasih. Karena makna Habib saling asuh, saling kasih. Nabi Muhammad adalah bangsa Arab, suku Quraisy. Kalau ada Nabi Muhammad selain Arab, suku Quraisy pendusta orang, pemalsu orang. Kalau ada katanya Sallallahu alaihi wasallam Yamani, pendusta. Nabi Muhammad bukan orang Yaman. Bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Dan Habib itu bahasa Arab, orang yang dicintai dan mencintai. Organisasi majlis Bapak ini Habib, antara jemaah saling mencintai. Habib itu dua makna, orang yang dicintai dan mencintai. Kecuali Habibullah nggak boleh tidak kira. Sebab apa? Habibullah ini untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam Khalifatullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Nuh titanya Najiullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalil, Nabi Muhammad Habib. Ini waktu Mi'raj dapat kejadian. Tapi kalau Habib itu bahasa lokal, adat itu mah. Organisasi apapun, kalau saling bantu-membantu, itu Habib. Biar bapak nggak tertipu, disangkanya Habib itu okoh. Habib itu bahasa Arab. Ibu sama bapak saling mencintai Habib. Anak sama bapak saling mencintai Habib. Satu kata dua makna. Hanya itu saja, bahwa dengan lagu ini bangsa Indonesia dipersatukan, nih Pak, dengan
Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, Nias sampai Rote, saling mencintai. Itu pun HAM. Pak Prabowo pun HAM. Menteri juga HAM. Jenderal kita Panglima itu HAM. Polri itu HAM. Habib, semuanya Habib. Jadi juga jangan diakusi bapak-bapak. Yang aku Habib, Habib itu orang yang saling mencintai. Wallahualam fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.